Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kendari, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kendari, dan yang terhormat Bapak Ketua Jurusan DKV, dan yang saya hormati guru-guru SMK Negeri 4 Kendari. Kepada seluruh siswa DKV, saya ucapkan selamat telah bergabung di SMK Negeri 4 Kendari. Kemudian, sebelum kita masuk ke kegiatan kita MPLS pada hari ini, tak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk hadir serta bertatap muka di kegiatan pada hari ini. Dan adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama ada pembukaan, kemudian ada pembacaan doa, kemudian ada sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan, diwakili oleh Pak Amiluddin SPD sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana. Yang keempat, materi kurikulum. Yang kelima, pendidikan karakter. Yang keenam, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Pembacaan doa oleh Pak Mursalin SPD MPD. Kepada Bapak, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi lima wa yukafi masjidah. Rabbana walakal hamd, hamdan thayyiban mubarakatan fi. Ya Allah, ya Fatah, ya Rasak, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi dan diberikan cahaya hidayahnya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang menggenggam takdir kami, izinkanlah anak-anak kami ini berikhtiar untuk meningkatkan kualitas, menjadi calon peserta didik yang baru, berakhlak, berbudi pekerti luhur, mampu mengantarkan menjadi insan yang mulia, dan dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim, bukalah mata hati dan pikiran kami dan anak-anak kami, agar kami semua mampu menerima segala kebaikan dari siapapun dan kapanpun. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Aziz, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin, agar mereka siap dididik dan mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan dari Bapak dan Ibu gurunya. Ya Allah, ya Ghafar, ya Qahar, ampunilah segala dosa kesalahan-kesalahan kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, semua teman-teman kami, dan terimalah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pembacaan doa dari Pak Mursalin SPD MPD. Kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu sambutan yang diwakili oleh Pak Amiluddin SPD sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana. Kepada Bapak, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Wakasek yang sempat hadir pada hari ini. Dan yang kedua, Bapak Ketua Kompetensi Keahlian DKV, Bapak Ibu Wali Kelas, yang saya hormati seluruh anggota panitia MPLS tahun pelajaran 2020-2021, anak-anakku peserta MPLS yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena atas kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru tahun pelajaran 2020-2021, khususnya pada hari ini adalah untuk kompetensi keahlian DKV. Saya berharap kepada anak-anakku semua dimanapun Anda berada, meskipun kegiatan ini kita laksanakan secara daring atau secara jarak jauh, tapi mudah-mudahan anak-anakku bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada anak-anakku yang nantinya akan belajar di sekolah ini, di sekolah yang baru bagi anak-anakku, yaitu di SMK Negeri 4 Kendari. Melalui kesempatan ini juga saya sangat berharap kepada anak-anakku yang sudah memilih sekolah ini sebagai sekolah tempat belajar anak-anakku selama kurang lebih 3 tahun. Mudah-mudahan anak-anakku tidak memilih sekolah ini bukan karena suatu keterpaksaan, bukan karena dipaksa atau mengikuti teman-temannya, tetapi mudah-mudahan memilih sekolah ini adalah pilihan pertama, pilihan utama, bukan pilihan terakhir. Itu yang kami harapkan. Namun, kalaupun juga ada yang memilih sekolah ini sebagai pilihan kedua atau ketiga, kami pun berharap bahwa Anda atau anak-anakku yang menjadikan sekolah ini sebagai pilihan kedua, namun sekarang sudah menjadi bagian dari sekolah ini, saya berharap supaya bisa menyesuaikan diri di sekolah ini supaya bisa belajar dengan nyaman. Ya, karena kalau Anda masih beranggapan bahwa ini tidak sesuai dengan pilihan pertama saya, maka juga itu nanti akan mengganggu pikiran Anda pada saat belajar di sekolah ini. Jadi tolong, atau saya berharap sekali lagi kepada anak, silakan dibuang jauh-jauh anggapan seperti itu. Sekarang Anda sudah memilih sekolah ini sebagai alma mater Anda, sebagai tempat Anda untuk belajar selama kurang lebih 3 tahun. Tolong ikuti atau sesuaikanlah dengan keadaan di SMK Negeri 4 Kendari. Saya berharap sekali lagi supaya tidak membawa kebiasaan-kebiasaan lama yang bertentangan dengan di sekolah ini. Itu harapan saya yang pertama. Dan sebelum saya lanjut, atas nama Kepala SMK Negeri 4 Kendari, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MPLS ini untuk siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 untuk kompetensi keahlian DKV, saya buka dengan resmi. Selanjutnya, anak-anakku peserta MPLS yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita lanjut ke materi yang lain, saya ingin memperkenalkan dulu rekan-rekan saya yang hadir pada kesempatan ini. Kebetulan ini ada di sebelah kanan saya mohon Bapak Dr. Andus Jupri sebagai Wakasek Kurikulum. Saya mohon berdiri, Pak. Ya, yang berikut di sebelah kanannya Pak Jupri ada Bapak Dr. Andus Abdurrahman, beliau sebagai Wakasek Kesiswaan. Kemudian yang ketiga di sebelah kiri saya, Bapak Mursalin, SPD MPD, sebagai Ketua Kompetensi Keahlian DKV. Yang berikut, di bagian belakang, paling tepat belakang saya, ada Bapak Harsa, SP MP, sebagai Wali Kelas 10 DKVA. Berdiri, Pak. Yang berikut, Ibu Murniati,
sebagai Ibu Murniati SPD sebagai wali kelas 10 DKPB. Kemudian hadir pula bersama kita ini Bapak Abdul Salam SPD sebagai panitia dan juga sekaligus sebagai tim pengajar atau guru yang mengajar di DKP. Beliau adalah guru mata pelajaran seni budaya. Itu yang kemudian saya perlu ingatkan juga kepada anak-anakku sekalian bahwa ini yang saya perkenalkan tadi, saya Pak Jupri. Ini nanti yang akan sekaligus menjadi narasumber kita pada hari ini sebagai pemateri yang akan membawakan materi tentang kurikulum. Di mana anak-anakku nanti banyak berhubungan dengan beliau ketika nanti proses belajar mengajar sudah berlangsung. Begitu pula dengan Pak Bertrandus Abdul Rahman ini. Anak-anakku ketika mau melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kesiswaan, maka tidak pernah lepas Anda harus berhubungan selalu dengan beliau. Begitu pula dengan Pak Mursalim sebagai seperti yang biasa disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa ketua kompetensi keahlian itu adalah kepala sekolah kecil di dalam suatu sekolah. Jadi di sekolah kita ini ada 6 kompetensi keahlian, masing-masing memiliki 1 orang ketua kompetensinya. Seperti halnya di DKP, itu Bapak Mursalim. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, saya perlu juga sampaikan kepada anak-anakku bahwa ketika nanti anak-anakku masuk sekolah atau setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, maka kita akan bisa bertatapan langsung. Kita akan belajar secara langsung di sekolah ini. Tapi untuk sementara waktu sebelum masa pandemi ini berakhir, maka kita akan belajar secara daring atau belajar secara jarak jauh. Sehingga anak-anakku harus mulai hari ini harus menghubungi nanti wali-wali kelasnya. Ya, anak-anakku yang saya cintai, peserta MPLS dari kompetensi keahlian DKP pada pagi hari ini, ada beberapa hal lagi yang ingin saya tambahkan, terutama masalah tata tertib yang berlaku di SMK Negeri 4 Kendari. Ini saya tidak akan sampaikan secara lengkap, namun hanya secara garis besarnya saja. Kalau yang sangat penting yang ingin saya sampaikan, nanti kalau Anda atau anak-anakku sekalian sudah ke sekolah, itu bisa Anda baca sendiri di sini atau bisa mempelajarinya secara langsung. Namun yang paling utama sebagai awal anak-anakku nanti setelah masuk sekolah, yang paling utama itu adalah masalah pakaian. Pakaian ini kita sudah atur, yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Selasa, itu Anda menggunakan putih abu-abu. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian yang lain. Kecuali mungkin pada waktu itu ada mata pelajaran olahraga atau PJOK. Namun meskipun Anda belajar olahraga, tetapi sebaiknya kalau dari rumah tetap menggunakan pakaian sekolah putih abu-abu kalau pada hari Senin dan Selasa. Nanti di sekolah baru diganti. Jangan menggunakan pakaian olahraga dari rumah. Kemudian pada hari Rabu, nanti anak-anakku akan menggunakan pakaian batik. Dan pada hari Kamis menggunakan pakaian pramuka. Sedangkan pada hari Jumat untuk yang Muslim, itu menggunakan pakaian Muslim dan yang non-Muslim nanti menyesuaikan. Itu yang paling utama. Karena seperti yang anak-anakku ketahui bahwa di setiap lembaga pendidikan atau di sekolah dimanapun itu tentunya
memiliki tata tertib atau aturan-aturan yang berlaku yang mengikat seluruh warga sekolah, terutama kepada anak-anakku dan guru yang ada di sekolah itu. Tapi ini ada yang saya bacakan ini adalah tata tertib yang khusus berlaku untuk anak-anakku sebagai peserta didik atau sebagai siswa. Jadi itu untuk tata tertib. Kemudian yang berikutnya adalah perlu pula saya sampaikan kepada anak-anakku tentang sejarah singkat perkembangan SMK Negeri 4 Kendari sejak berdirinya sampai dengan sekarang ini. SMK Negeri 4 Kendari ini mulai dibangun pada tahun 1994, tetapi menerima siswa baru nanti pada tahun ajaran 1995-1996. Dan pada waktu itu sekolah ini dipimpin oleh kepala sekolah yang pertama, yaitu Bapak Labojo Basri, SPD. Dan pada waktu itu baru memiliki dua jurusan, kedua kompetensi keahlian, yaitu baru kriya kayu dan kriya tekstil. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu, maka terjadilah perubahan nomenklatur atau perubahan tata nama untuk sekolah, baik itu SMA maupun SMK. Yang tadinya pada awal dibentuknya sekolah ini atau dibangun sekolah ini pada tahun 1994 itu namanya bukan SMK 4, tetapi adalah SMK SMIK Kendari, Sekolah Menengah Industri Kerajinan Kendari. Itu pada waktu itu. Tetapi kemudian dengan berubahnya nomenklatur tadi, kemudian SMIK Kendari ini berubah nama menjadi SMK Negeri 4 Kendari. Ya, dengan berubahnya nomenklatur ini, kemudian SMK itu bisa membentuk atau membuka jurusan yang baru dengan adanya perubahan ini. Kemudian pada tahun 2004 dibukalah jurusan yang ketiga setelah kriya kayu, kriya tekstil, yaitu jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Ya. Kemudian beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 2009, dibuka lagi atau bertambah lagi satu jurusan yang baru, yaitu multimedia. Berarti sudah ada 4 jurusan. Dan perkembangan ini terus berlangsung sehingga pada tahun 1911 bertambah lagi 2 jurusan, yaitu jurusan atau kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak atau RPL dan DKV, Desain Komunikasi Visual. Yaitulah jurusan yang masuki sekarang ini. Mudah-mudahan Anda bisa betah, bisa belajar dengan nyaman di sekolah ini sesuai dengan jurusan yang Anda pilih, yaitu Desain Komunikasi Visual. Mudah-mudahan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa mudah-mudahan Anda memilih jurusan ini sesuai dengan hati nurani Anda. Bukan karena dipaksa, bukan karena ikut-ikutan dengan temannya. Karena kalau Anda hanya ikut-ikutan, pada akhirnya nanti Anda tidak bisa menyesuaikan diri. Jadi tolong yang sudah memilih, sudah menentukan pilihannya di SMK Negeri 4 Kendari, yaitu ingin belajar di DKV, ya silakan menyesuaikan diri dengan baik itu kurikulumnya maupun aturan-aturan yang berlaku di sekolah ini. Kemudian sebelum saya lanjut, ini ada di samping kiri saya, perlu pula saya perkenalkan ini ada samping kiri saya Bapak Haji Jumadil SPD MPD, itu sebagai Wakasek Humas. Ya, mohon berdiri Pak Haji. Bapak Haji Jumadil SPD MPD, beliau sebagai Wakasek Humas. Kemudian ada lagi satu ya di belakang saya, itu Ibu Norma SAG. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam. Ya, jadi kalau belajar agama nanti, belajar agama Islam yang beragama Islam atau yang Muslim,
nanti Anda banyak berhubungan dengan Ibu, dengan teman-teman yang lain. Gantung Ibu ini mengajar di kelas mana, itu nanti kalau misalnya mengajar kelas 2, berarti nanti di kelas 2 atau di kelas 11 baru Anda bisa ketemu dengan beliau. Perlu juga saya sampaikan kepada anak-anakku bahwa di sekolah ini sudah terjadi 4 kali pergantian kepala sekolah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di awal pembukaan sekolah ini dipimpin oleh Bapak Labojo Basri, SPD, yaitu sejak dibukanya sampai tahun 2002. Kemudian Pak Labojo Basri kemudian digantikan oleh Dr. Andus Anwar Ali yang mulai memimpin sejak tahun 2002 sampai 2008. Kemudian pada tahun 2008 itu Bapak Dr. Andus Anwar Ali digantikan oleh Dr. Andus Susi Hussein, Eskom. Itu beliau memimpin mulai tahun 2008 sampai 2018. Setelah itu Bapak Dr. Andus Susi Hussein digantikan oleh Dr. Andus Abdul Rahman J. Garusu, MM. Beliau memimpin hanya kurang lebih 1 tahun, yaitu pada tahun 2018 sampai 2019. Setelah tahun 2019, Pak Rahman Garusu kemudian diganti kembali oleh Bapak Dr. Susi Hussein, Eskom, sampai sekarang. Jadi, mulai 2019 sampai sekarang, kita dipimpin oleh Bapak Dr. Andus Susi Hussein, Eskom. Jadi beliau ini sudah 2 kali memimpin sekolah kita. Dan perlu saya sampaikan bahwa perkembangan di sekolah kita ini sama beliau memimpin sekolah ini boleh kita katakan luar biasa karena ada beberapa jurusan yang terbentuk setelah beliau memimpin. Tadinya sebelum beliau memimpin sekolah ini hanya 3 jurusan, tapi setelah beliau memimpin itu dia bertambah 3 jurusan lagi. Jadi keseluruhannya sudah berjumlah 6 jurusan. Kali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi sambutan dari Wakasek Sarana dan Prasarana. Kita melanjutkan kegiatan kita yaitu pada penyampaian materi kurikulum. Kepada Bapak Pemateri, kami silahkan. Jadi baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi kurikulum. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, selamat bergabung di SMK Negeri 4 Kendari sebagai salah satu keluarga besar SMK Negeri 4. Mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anakku sekalian bisa belajar dengan baik, bisa menimba ilmu sesuai jurusan yang dipilihnya, karena DKV juga merupakan salah satu jurusan yang merupakan jurusan favorit, ya. Karena dari awal jurusan ini hanya peminatnya satu kelas, saat ini sudah banyak. Nah, jadi dengan memilihnya jurusan ini, saya harapkan anak-anak sekalian bisa belajar dengan baik. Nah, baiklah, saya akan memperkenalkan struktur kurikulum SMK Negeri 4 Kendari, yang mana di dalamnya berisi mata pelajaran yang akan dipelajari selama 3 tahun, mulai dari kelas 10 berjumlah 15 mata pelajaran, kemudian kelas 11 nantinya ada 7 mata pelajaran, selanjutnya di kelas 12 ada 6 mata pelajaran yang dipelajari. Jadi itu
tidak selamanya mulai dari kelas 10 berjumlah 15 mata pelajaran. Nah, jadi nanti kalian perhatikan struktur kurikulumnya. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, kiranya ya mohon diperhatikan struktur kurikulum yang tampil di layar masing-masing itu khusus untuk DKV. Nah, struktur kurikulum ini seperti saya sampaikan tadi ada 15 mata pelajaran yang wajib diikuti selama 2 semester. Ya, selama 2 semester itu 15 mata pelajaran saya akan menunjukkan caranya melihat. Coba perhatikan angka Romawi 10 di atas itu menunjukkan bahwa itu adalah kelas 10. Kemudian di bawahnya ada angka 1 dan 2, itu menunjukkan bahwa semester 1 dan 2. Nah, jadi tolong dilihat ke bawah, kemudian dilihat dari samping kiri, itu menunjukkan mata pelajaran yang akan dipelajari dengan jumlah jam yang ada. Nah, yang sudah di kolom tadi itu, nomor 1 sampai 6, yaitu namanya muatan nasional atau pernah dikenal dengan wajib A. Jadi terdiri dari 6 mata pelajaran yang masuk muatan nasional. Nah, saya antar kalian memperhatikan nomor 1 pendidikan agama misalnya. Berapa mata pelajaran berapa jam kita belajar pendidikan agama? Nah, itu dilihat dari angka 10 di atas menunjukkan kelas 10 ya, kelas kalian. Perhatikan nomor 1-nya ke bawah ada angka 3, berarti itu kita belajar selama 3 jam untuk pendidikan agama. Ya. Nomor 2 itu mata pelajaran kedua adalah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau sering disebut PPKN. Nah, itu 2 jam kita belajarnya. Jadi ada 2 jam kita belajar selama 1 minggu dalam 1 semester itu. Jadi di semester 1 per minggunya kita belajar 2 jam PPKN. Yang ketiga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga, ya itu yang sudah dilingkari, bahasa Indonesia 4 jam per minggu, ya kita belajar 4 jam per minggu per semester. Berikut nomor 4, matematika, juga 4 jam per minggu per semester, ya saya kira sangat jelas. Selanjutnya saya pindah ke bahasa sejarah Indonesia, 3 jam per minggu per semester, tapi semesternya kita hanya belajar di semester 1 dan 2. Setelah naik kelas 11 atau semester selanjutnya itu sudah tidak belajar lagi sejarah Indonesia. Jadi hanya di kelas 10. Nah, kenapa tidak belajar? Karena itu memang di kurikulum 2013 ini perlu saya jelaskan sedikit, revisi 2018 itu ada pengurangan jam. Jadi tadinya sejarah Indonesia belajar sampai kelas 3. Nah, setelah kurikulum 2013, revisi 2018, dikurangi jam beberapa mata pelajaran itu termasuk sejarah Indonesia. Yang selanjutnya, kelebihan dari jam itu yang dipotong atau yang dipangkas dibawa ke mata pelajaran kompetensi keahlian yang nantinya kalian belajar di kelas 2 dan kelas 11 dengan kelas 12. Untuk kelas 10 ini belum belajar kompetensi keahlian. Nah, jadi itu beberapa mata pelajaran yang dipangkas untuk ditambahkan ke kompetensi keahlian. Kita lanjut ke yang keenam, bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga ada 3 jam per minggu per semester. Ya, jadi itu ada 6 mata pelajaran muatan nasional untuk
di semester 1 ini. Ada atau boleh dikatakan mata pelajaran umum. Kemudian kita pindah ke bagian B, itu muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan ini atau wajib B itu hanya ada 2 mata pelajarannya. Yang pertama seni budaya. Seni budaya juga kita belajar hanya 2 semester, 3 jam per minggu per semester. Di kelas 11 dengan kelas 12 itu sudah tidak ada lagi, sama dengan sejarah Indonesia tadi. Jadi istilahnya pemangkasannya itu dibawa ke kompetensi keahlian. Selanjutnya yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau yang lebih dikenal dengan PJOK. Itu kita hanya belajar sampai kelas 2 atau kelas 11. Masing-masing 2 jam per minggu per semester. Setelah naik di kelas 3 itu pendidikan jasmani atau PJOK ini sudah tidak belajar lagi. Jadi itulah jumlah mata pelajaran di wajib B atau muatan kewilayahan. Kita pindah ke bagian C. Bagian C atau muatan peminatan kejuruan. Di muatan C ini terbagi 3. Ada C1 namanya dasar bidang keahlian, ada C2 namanya dasar program keahlian, ada C3 namanya kompetensi keahlian. Nah, untuk di kelas 10 ini kita hanya belajar C1 dan C2. C3-nya nanti di kelas 11 dan kelas 12. Saya jelaskan lagi mulai dari ke C1. Mata pelajaran yang ada di C1 atau dasar bidang keahlian. Yang pertama adalah simulasi digital. Ya, simulasi digital juga hanya 3 jam per minggu per semester. Selanjutnya tinjauan seni. Itu 2 jam per minggu per semester. Ya, saya kira jelas. Yang ketiga, dasar-dasar kreativitas. Juga 2 jam per minggu per semester. Ya, itu yang C1. Kemudian C2. C2 dasar program keahlian. Juga ada 3 mata pelajaran di dasar program keahlian ini atau C2. Yang pertama, dasar-dasar seni rupa, 4 jam per minggu per semester. Ini agak tinggi jamnya karena dasar kejuruannya. Jadi nanti untuk melanjutkan nanti di C3 ini dipermantap di kelas 10 itu dasar seni rupanya. Ya, itu 4 jam agak tinggi jamnya. Selanjutnya gambar. Ini lebih tinggi lagi. Gambar ada 7 jam kita belajar per minggu. Ya, karena inilah yang sangat mendasar untuk dasar kejuruan di DKV. Jadi sehingga ada 7 jam kita belajarnya. Selanjutnya yang ketiga, sketsa. Ya, maaf agak terganggu tenggorokan. Jadi yang ketiga adalah sketsa. Ada 4 jam per minggu kita belajar, sama dengan tadi dasar seni rupa. Jadi inilah yang dipelajari nanti di kelas 10, yang terutama C1 dan C2 ini semuanya, keduanya itu hanya belajar di kelas 10. Untuk lanjutannya C2 adalah C3, itu nanti belajar di kelas 11 dan 12. Ya. Jadi tolong disuruh ke bawah, Pak. Ya, saya mau perlihatkan total jumlah jam yang dipelajari di kelas 10.
di semester 1 dan 2 ada 46 jam. Jadi itu total jam yang kita pelajari selama satu semester di kelas 10 sejumlah 46 jam. Nah, setelah nanti di kelas 11 itu meningkat atau bertambah jumlahnya menjadi 48 jam. Itu dijumlah dari total mata pelajaran yang dipelajari yang ada jamnya. Jadi yang ada jamnya itu tadi sudah saya tunjukkan bahwa di bawah angka Romawi 10 menunjukkan kelas 10, kemudian di bawahnya ada angka-angka tanda jumlah jam setiap mata pelajaran. Itulah yang dijumlahkan sehingga mendapatkan 46 jam di dalam satu semester. Jadi kepada seluruh anak-anakku sekalian, dimanapun berada, kiranya nama-nama mata pelajaran tadi dicatat, kemudian diperhatikan ya, karena setiap minggunya, setiap harinya kita akan belajar mata pelajaran yang tercantum di dalam struktur kurikulum itu. Untuk lebih memperjelas lagi dari mata pelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, maka saya akan menyampaikan lagi rosternya. Ya, rosternya untuk kelas DKV, tekstil, dan kriya kayu. Kriya tekstil dan kriya kayu, jadi ini yang berlaku. Nah, anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan jadwalnya. Ini sangat sederhana yang saya tampilkan, yang saya buat, yang saya berikan, karena menyesuaikan keadaan saat ini. Keadaan saat ini kita belajar di masa ya COVID-19, masa transisi, maka belajarnya dari rumah, masing-masing dari rumah, anak-anakku belajar dari rumah, para gurunya juga dari rumah. Nah, jadi kita bertemu di depan layar masing-masing. Nah, di roster ini hanya satu minggu, satu hari belajarnya satu mata pelajaran. Jadi coba diperhatikan hari Senin. Ya, hari Senin agama belajarnya, ya pendidikan agama kita belajar di hari Senin jam 7.30 sampai 16.00 atau jam 4 sore. Yaitu pendidikan agama. Di dalam pendidikan agama ini jangan sampai anak-anakku mengatakan terlalu gampang ya karena hanya satu mata pelajaran. Nah, satu mata pelajaran itu memang kita memberikan berbagai kemudahan untuk anak-anakku, tetapi muatannya ini sudah mencakup 3 minggu, ya. Karena mata pelajaran agama nanti ketemu di 3 minggu kemudian. Jadi selama 1 minggu kita hanya belajar 5 mata pelajaran. Ya, coba diperhatikan. Yang pertama agama, jatuhnya di hari Senin. Kemudian PPKN kita belajar di hari Selasa, jadwalnya hari Selasa. Bahasa Indonesia hari Rabu. Matematika hari Kamis, ya saya kira sangat jelas. Bahasa Inggris hari Jumat. Jadi 5 hari sampai hari Jumat juga 5 mata pelajaran. Itu dimulai tanggal 20. Hari Senin tanggal 20 insya Allah kita mulai belajar dari rumah. Artinya jadwal belajarnya, jadwal mengajarnya juga itu sudah dimulai tanggal 20. Nah, minggu berikutnya setelah tanggal 20 berarti hari Senin berikutnya lain lagi mata pelajarannya, itu dimulai dari sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia hari Senin. Ya, sangat jelas. Kemudian ya, sejarah Indonesia hari Senin, ya. Kemudian seni budaya hari Selasa. Ya, PJOK hari Rabu. Selanjutnya
simulasi digital hari Kamis, ya, hari Jumat tinjauan seni. Jadi pas 1 minggu juga 5 mata pelajaran di minggu kedua atau minggu berikutnya. Minggu berikutnya lagi, ya kalau di jurusan DKV hanya 4 mata pelajaran, jadi hari Jumat kosong. Misalnya pre juga di situ. Karena kita hanya memang 4 mata pelajaran untuk DKV. Dari total jumlah mata pelajaran yang ada khusus DKV itu hanya 14 mata pelajaran. Kalau yang saya sampaikan tadi ada 15, itu hanya ada di TKJ, multimedia, RPL. Nah, kalau di jurusan DKV hanya 14 mata pelajaran, sehingga kita hanya belajar sampai hari Jumat di minggu ketiga, sampai hari Kamis. Ya ini tadi yang saya katakan, 15 mata pelajaran di jurusan multimedia, TKJ, RPL. Ya kita kembali Pak ke, ya. Nah ini ada mata pelajaran yang saya harus jelaskan di sini, 11 di nomor 12. Di nomor 12 itu dasar-dasar seni rupa, garis miring, dasar-dasar desain kriya. Supaya lebih jelas bahwa dasar-dasar seni rupa itu milik DKV. Sementara yang garis miringnya dasar-dasar desain kriya itu milik kriya tekstil dan kriya kayu. Kenapa saya garis miringkan? Karena saya tidak akan banyak membuat roster. Cukup 1 roster sudah bisa dimiliki oleh 3 jurusan, yaitu DKV, kriya kayu, kriya tekstil. Nah, jadi untuk dasar-dasar seni rupa itulah yang anak-anakku di jurusan DKV harus catat. Tidak usah catat dasar-dasar desain kriya, karena itu milik kriya tekstil dan kriya kayu. Selanjutnya nomor 14 Pak Akbar, itu ada sketsa garis miring desain produk. Ya, sketsa itu punya DKV. Jadi tidak usah dicatat desain produknya, karena itu adalah punya kriya tekstil dan kriya kayu. Nah, jadi saya kira sangat jelas roster kita ini nanti menjadi pedoman untuk belajar atau untuk proses belajar mengajar kita. Saya kira demikian penyampaian dari saya. Kalau ada yang kurang jelas, saya persilakan untuk bertanya. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baiklah, itu dia tadi kurikulum. Dan kemudian kita akan masuk ke sesi, yaitu pendidikan karakter. Kepada Ibu pemateri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, serta dijauhkan, mudah-mudahan dijauhkan dari pandemi COVID-19. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Anak-anakku sekalian, selamat datang di SMK Negeri 4 Kembari dan selamat bergabung di keluarga besar SMK Negeri 4 Kendari. Baiklah anak-anakku, sebelum saya membawakan materi tentang pendidikan karakter, namun terlebih dahulu sebaiknya mungkin saya perkenalkan diri. Nama saya Norma, saya selaku guru SMK Negeri 4 Kendari
yang insya Allah kita akan berjumpa pada saat tatap muka langsung di SMK Negeri 4 Kendari, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 semoga cepat berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, masuk ke materi kita yaitu pendidikan karakter. Di mana pendidikan karakter itu suatu usaha sadar yang ada pada diri manusia, di mana kita harus menanamkan nilai-nilai keimanan atau perilaku pada diri individu itu masing-masing. Pengertian daripada pendidikan karakter menurut Thomas Likonia bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Nah, di sini ada 3 aspek yang mana pengetahuan, yaitu kognitif, perasaan, feeling, dan tindakan. Melihat dari pendidikan karakter ini, ada pendidikan tentang budi pekerti. Kita lihat dulu karakter, ya, karakter itu seperti apa? Ya, yaitu etika seseorang yang tidak bisa dilihat secara langsung dan dapat juga dilihat secara tidak langsung, ya. Karena apa? Etika itu dari hati seseorang yang tidak tahu sifat atau pembawaan jiwa ketika kita berada di lingkungan. Namun perlu saya tegaskan bahwa karakter itu adalah satu kesadaran pada diri seseorang itu yang dapat membangun pribadi atau membangun perilaku yang lebih baik. Jadi yang 3 aspek itu pengetahuan, di mana anak-anakku pada saat mengikuti pembelajaran di sekolah, itu adalah salah satu karakter tentang pengetahuan ketika anak-anakku masuk di SMK Negeri 4 Kendari mengikuti dalam hal ini pembelajaran secara baik, dan pada saat melaksanakan pembelajaran di sekolah itu anak-anakku yang dapat menerima ilmu dari guru atau bidang studi. Yang kemudian masuk ke perasaan. Perasaan itu merupakan terolah dari rasa kita, ya, terbawa dari kita. Bagaimana kita memiliki perasaan dengan orang lain apabila kita selalu berhubungan atau berkawan kepada teman dalam kehidupan sehari-hari, rasanya seperti apa kalau berteman itu? Rasa ingin membantu, rasa ingin menolong, yaitu adalah selalu perasaan yang terbawa dalam jiwa kita. Kemudian tindakan. Tindakan itu merupakan sesuatu yang kita dapat lakukan yang dapat membantu atau bekerja secara langsung ketika ada sesuatu yang kita dapat lakukan dan dapat bertanggung jawab. Itu adalah salah satu tindakan. Apabila kita diberi tugas, ya kita harus bertanggung jawab. Itu adalah salah satu tindakan. Pengertian budi pekerti. Ya, kalau kita lihat kata budi, ya artinya sadar atau luhur, ya hati. Kemudian pekerti, etika atau perilaku. Nah, jadi pengertian budi pekerti di sini, bagaimana caranya kita menerapkan setiap hari perilaku itu dari hati kepada seseorang. Misalkan kita selalu bertemu dengan siapapun harus berkata yang sopan santun, ya. Kemudian berlaku yang lebih baik, ya. Masuk kepada adat. Adat itu adalah salah satu budaya yang mana kita ada di lingkungan tersebut. Dan itu adalah budaya dimanapun berada yang namanya budaya, dia seperti budaya nasional.
ya, adat istiadat. Namun ada beberapa daerah yang menonjol budaya. Salah satu contoh saya ambil ya, masalah adat. Di Sulawesi Tenggara ada beberapa budaya atau adat istiadat dan suku. Nah, bagaimana caranya kita saling menghargai, ya, saling menghargai, saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Karena itu adalah salah satu budi pekerti tentang adat istiadat. Jangan kita katakan bahwa sana, ya, suku ini tidak bagus atau jangan kita berteman. Ya, saya kasih contoh anak-anakku. Ketika masuk di SMK Negeri 4 Kendari, berbagai macam, ya, yang datang. Ada yang dari Pulau Wawonii, ada yang dari Buton, ada yang dari Konsel, ada yang dari Konawe, berbagai macam daerah. Dan itu bermacam-macam pula juga, ya, budaya atau adatnya. Bermacam juga suku, ya. Tapi kita ketika berada di dalam lingkungan SMK Negeri 4, marilah kita saling menghargai dengan yang satu sama yang lainnya. Karena apa? Kita tidak boleh berkata, sukumu tidak bagus, tidak baik suku ini. Oh, adatnya begini-begini. Tidak boleh. Itu adalah salah satu pekerti atau perilaku kita. Ya, kemudian masuk di budi, hati atau nurani kita, leluhur. Masuk kemudian hakiki dari adalah perilaku. Kita menguatkan bagaimana perilaku kita sehari-hari, ya. Yang kita harus tanamkan 3, ya, perilaku: patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh pada orang tua, patuh dan guru. Cuma 3 itu perilaku yang dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita tanamkan. Ketika kita patuh pada Allah, gimana? Yaitu sholat, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian patuh pada orang tua, ya, patuh orang pada tua. Gimana? Orang tua itu tidak boleh kita membantah, ya. Ketika orang tua berbicara, kita harus dengar dengan baik. Jangan kita mengatakan kata ya. Kemudian patuh pada guru. Pada saat guru memberi tugas di sekolah, ya, kita kerjakanlah dengan baik. Itu adalah salah satu patuh pada orang guru. Ya. Nanti anak-anakku ketika masuk di SMK Negeri 4 Kendari, ya mudah-mudahan, ya, karakter ini bisa ditanamkan. Khususnya kalau masuk di lingkungan sekolah itu patuh pada guru. Memberi salam, menghormati guru, kemudian mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya. Dari sini ada dimensi pendidikan karakter yang kita perlu ketahui. Ada 4, yang mana olah hati. Di mana olah hati? Yaitu etika. Etika kita terlibat dari kerohanian, keragaman, yang mana pada saat bagaimana caranya kita menanamkan keimanan kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing melalui dengan ibadah sesuai agama masing-masing. Ya, apabila saya angkat sini, ya, agama Islam, ya, bagaimana kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kalau kita tidak melaksanakan perintahnya, di mana antara lain sholat. Salah satu, ya, ketakwaan kita kepada Allah SWT, sholat, tidak lain. Ya. Anak-anakku, insya Allah akan masuk di SMK 4 Kendari. Di sini ada jadwal sholat setiap hari. Ada sholat duhur, kemudian ada juga sholat Jumat. Nah, itulah kita perlu menanamkan nilai karakter tentang keimanan kita, ketakwaan kita dalam menghayati keyakinan kita. Kemudian masuk olah pikir. Olah pikir adalah literasi. Apa sih itu literasi? Kemampuan seseorang yang mana memiliki keunggulan dalam proses pembelajaran. Ketika anak-anakku mengikuti proses belajar mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas, insya Allah ilmu yang akan diperoleh sepanjang hayat tidak akan hilang dan pasti akan selalu ingat gurunya. Karena siapa yang memberikan ilmu tidak lain adalah
guru. Dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, semua itu ilmu yang kita peroleh berdasarkan dari guru. Saya kasih contoh, orang yang menduduki bangku sekolah dengan orang yang tidak pernah sama sekali tidak akan mendapatkan apa-apa. Misalkan, ya, anak-anakku sekolah, satu contoh saya kasih di SMK, misalnya anakku sudah masuk sesuai jurusan yang diminati dan bakatnya, apa ya, DKP. Kemudian keluar di luar nanti sana ketemu dengan orang yang tidak pernah sama sekali menduduki bangku sekolah. Pada saat ada anak-anakku memberikan tentang apa yang didapatkan di sekolah, dia belum tentu dia tahu. Karena apa? Dia tidak pernah dapatkan. Itulah bedanya orang yang punya kemampuan untuk berpikir. Ya. Kemudian kita masuk pada olah rasa. Olah rasa itu adalah estetik, ya. Apa istilahnya, rasanya kita ingin mengetahui sesuatu, dalam hal ini bertanggung jawab dengan perilaku kita sendiri. Itu integritas. Integritas itu mengembangkan salah satu bagaimana kita membangun, ya, perilaku itu yang lebih baik. Kemudian masuk di moral. Apa itu moral? Ya, perilaku atau boleh dikata pergaulan, ya, perilaku yang lebih baik atau akhlak. Masuk pada akhlak. Kemudian rasanya kita bagaimana kalau kita berteman kepada seseorang, ada batasan, ada batasannya. Ketika kita berteman dengan orang yang belum kita kenal, kita belum tahu akhlaknya, kita belum tahu moralnya, jangan kita terpengaruh. Seperti saya katakan tadi, karakter itu bisa dilihat, bisa juga tidak dilihat. Karena apa? Semua karakter atau pembawaan jiwa seseorang itu tidak bisa diukur. Dan tidak bisa dikatakan bahwa itu orangnya seperti ini. Karena itu ada pada diri perilaku individu itu masing-masing. Tadi saya sudah katakan kebudayaan itu meluas. Dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya di Kendari. Ya, namanya kebudayaan seluruh Indonesia. Ya, itulah budaya atau bagian dari multikultural, ya, keragaman berbudaya dari Sabang sampai Merauke. Masuk kepada olahraga. Olahraga orang, ya, dikatakan dia sehat apabila dia beraktivitas. Dan seseorang dikatakan dia itu sakit kalau dia tinggal diam, terbaring. Itu. Nah, bagaimana caranya kita mengidentifikasi kita punya kesehatan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, salah satunya kita berpartisipasi aktif. Misalkan di sekolah, ya, ada olahraga. Orang yang sering olahraga, insya Allah jauh dari, ya, penyakit. Pasti sehat, ya. Karena olahraga itu butuh kinetik yang dari tubuhnya kita sendiri. Bagaimana caranya kita aktif? Jangan kita vakum, jangan kita diam. Karena itu adalah tipe orang pemalas. Ya, tidak bisa dia beraktivitas, tidak bisa dia berinteraksi dengan orang lain karena dia orangnya kaku. Ya, usahakan mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat selalu dan mencapai apa yang dicita-citakan. Kemudian ada nilai utama karakter. Sebenarnya ada 9. Ada 9 ini karakter, namun di penguatan Dikbud, di PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter itu ada 5. Yang pertama religius. Ya. Religius apa tadi? Tentang bagaimana mengembangkan keyakinan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita. Kemudian bagaimana kita mendekatkan diri kepada hubungannya kita dengan orang lain, menghargai orang lain, kemudian menghormati orang lain, terutama dalam hal beribadah. Nah, itu adalah religius. Kemudian nasionalis. Nasionalis di sini salah satu merupakan, ya, perpaduan antara atau mewujudkan suatu, ya,
perilaku yang dapat membangkitkan anak-anakku pada saat berintegrasi di sekolah itu, kemudian melakukan perilaku yang baik, bekerja sama, ya, tidak boleh kita ada diskriminatif kepada teman. Itu namanya membangun. Kita saling bahu membahu mewujudkan suatu perilaku yang lebih baik. Integritas, ya tadi sudah ada. Integritas itu mana kita kalah bertanggung jawab dalam hal melakukan satu tindakan, mengerjakan, ya misalkan guru memberi tugas, bagaimana caranya kita bertanggung jawab dengan tugas yang kita diberikan. Ya, saya harus dapat nilai, berarti bertanggung jawab dengan tugas untuk melakukan supaya kita, nah, itu adalah selalu. Kemudian bagaimana lingkungan dengan sekolah, kita berintegritas, ya tata tertib yang kita harus, jangan tata tertib sudah ada di dalam lingkungan sekolah, kita langgar. Ya, di SMK Negeri 4 itu ada aturan dan tata tertib. Satu contoh, ketika kita melihat sekolah, kita lingkungannya, ya sebaiknya kita harus bersihkan. Kemudian ketika kita masuk di kelas, bila kelas itu kotor, sebaiknya kita membersihkan. Kita ambil pada perilaku kita, ya, ambil perilaku kita. Kalau kelas itu kotor, bagaimana perasaan kita melihat? Menurut kita sendiri, baik tidak? Ya, sehat tidak kita masuk di kelas? Kalau ke sekolah kelasnya itu kotor, pasti kita ada membersihkan dulu. Kemudian satu contoh, masuk di kamar mandi, WC. Ya, umumnya biasanya anak-anakku ketika membuang air, baik itu air kecil maupun air besar itu cuek untuk membersihkan kembali. Nah, kira-kira maukah anak-anakku diketahui kotoran dengan orang lain? Tentu tidak. Karena apa? Seharusnya dibersihkan sebaik-baik mungkin sebelum kita meninggalkan WC. Ya, itu. Kemudian saya ingatkan terhadap wanita, ya, apabila masuk di kamar mandi, ya kamar mandi umum lah, bukan di rumah, ketika dalam keadaan berhalangan, nak, ya, misalkan mau ingin mengganti bayi, kemudian dibuang pada tempat sampah. Jangan dihamur di kamar mandi, itu etika yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Ibaratnya sama, hanya kita memperlihatkan kotoran kita kepada orang lain. Itu berarti sudah ketahui, oh perilaku si A tidak baik. Buktinya kotorannya ya hambur kiri kanan. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada gotong royong. Gotong royong apa? Kerjasama. Khususnya di lingkungan sekolah anak-anakku, ketika masuk dalam sekolah itu selalu kita berpartisipasi, ya, bergotong royong, saling membantu kepada teman. Bagaimana cara kita bisa bantu dia? Ketika ada teman dalam kesusahan, marilah kita bantu. Ketika ada teman pekerjaan yang dia kerjakan, marilah kita bantu. Itu namanya gotong royong atau kebersamaan. Ya. Kemudian pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendapatkan pemberdayakan potensi guna membangun karakter pribadi sehingga menjadi individu yang sendiri dan lingkungan, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga, kemudian dan lingkungan masyarakat. Itulah ya pendidikan karakter yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Selain di sekolah, ada juga di masyarakat. Selain di masyarakat, yang utama di keluarganya kita. Perilaku itu di dalam kehidupan sehari-hari itu sopan, ya, santun. Ya. Kemudian setiap kita ketemu orang harus selalu menyapa, memberi salam dengan senyuman yang manis. Jangan memberi salam dengan cemberut, ya. Salam tapi mukanya jutek. Ya, tidak seperti itu karakternya, nak. Ya, ada orang assalamualaikum tapi mukanya jutek. Nah, memberi salam itu dengan senyuman yang manis. Itulah karakter atau perilaku yang lebih baik. Pendidikan karakter itu adalah budi pekerti, yaitu melibatkan aspek pengetahuan seperti tadi sudah di atas, ya, perasaan, feeling, dan tindakan menurut Thomas Likona. Ketiga aspek ini pendidikan karakter tidak efektif jika tidak seiring sejalan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, menurut Thomas Likona. Jadi pengetahuan, feelingnya,
tindakannya, itu dia seiring sejalan. Ya, karena apa? Jika ini yang kita bakal kehidupan atau perilaku dalam sehari kita tidak efektif. Ada pasal yang menyatakan tentang berkarakter, pasal 31 ayat 1 dan 2 dan 3. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan seperti anak-anakku sekarang. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Ketiga, pasal ketiga, pemerintah mengusahakan memberikan sistem pendidikan nasional yang beriman dan bertakwa serta akan mewujudkan dalam melaksanakan kehidupan, mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, dari Undang-Undang Dasar 1945, jika ini kita pahami baik-baik, maka itulah pendidikan karakter yang sebenarnya. Ya, bagaimana pemerintah mengajarkan supaya ada pendidikan. Bagaimana anak-anak itu supaya bisa sekolah. Lihat, ya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu pasal 1. Saya langsung ke ayat 3. Pemerintah berusaha untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta membangun kecerdasan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dalam pasal tadi ada 3 fungsi pendidikan karakter. Yang pertama untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, berkelakuan baik. Yang kedua, untuk membangun dan menjadikan masyarakat yang bersifat multikultural. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan pendidikan menurut kepada bangsa dan dalam hubungan internasional. Nah, di dalam ketiga ini yang lebih menguatkan lagi, ya, ada penerapan pendidikan di sekolah. Pertama, religius. Tadi sudah saya bahas dari awal, religius apa itu? Meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada agama dan kepercayaan menurut agamanya masing-masing. Kemudian jujur. Nah, ini yang perlu kita terapkan di sekolah, nak. Kejujuran. Ya. Jujur itu dalam hal apa saja yang bisa dilakukan dalam sekolah itu. Misalkan ketika kita melihat uang teman atau siapa, kita pungut, kita menyampaikan. Jangan uang yang kita dapat, kita sembunyikan. Itu berarti tidak jujur. Yang kedua, ketika anak-anakku masuk di kantin, ya alangkah baiknya jika kalau anak Anda jujur, bayar dulu, baru ambil makanannya. Itu salah satu kejujuran yang bisa diterapkan di sekolah. Ketiga, di saat diberikan tugas atau amanah dengan guru, ya harusnya dengan jujur juga dilaksanakan. Jangan ada bohong-bohongnya. Biasanya anak-anak Anda apa-apa, ya tidak lihat kita guru. Ya, misalkan membeli, bu guru suruh membeli kertas dengan uang sekian. Ya, padahal ada kembaliannya segini. Dan tidak apa-apa kita kurangi, dia tidak tahu. Itu salah satu etika yang tidak baik terhadap guru. Surat Al-Hujurat ayat 11, mohon maaf agama lain, mohon menyelesaikan. Saya ini membawa materi, ada umum juga ada agamanya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi kepada anak-anakku yang beragama lain jika saya menampilkan materi yang ada kaitannya dengan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna halaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Nah, dari ayat ini sudah menguatkan bagaimana caranya kita tadi toleransi ya, bagaimana caranya kita menghargai teman ya, antar suku, bangsa, kemudian agama. Itu adalah salah satu toleransi dan hubungannya dengan pendidikan karakter. Maka saya angkat surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian masih ada lagi tentang bagaimana pendidikan karakter itu dalam agama. Penguatannya ada dalilnya tentang etiket. Ya, berbicara atau sopan santun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru nikmatallahi alaikum in kuntum a'dan fa'allafa baina qulubi ni'matihi wanan wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa'antakum minallah la ayatihi la'allakum tattaqun. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka lega kamu hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah dan dipersatukan, dipersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang tetapi Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah yang menyatakan kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, di ayat tadi ini penguatan. Bagaimana pendidikan karakter itu? Ya, jangan ada bermusuhan. Kita saling damai. Ya, antar satu dengan yang lain. Kemudian bagaimana kita berkata dengan lembut terhadap sesama. Ya, utamanya terhadap orang tua, kemudian kepada guru berkata lemah lembutlah kamu. Ya. Satu contoh, apabila anakku ada masalah dari SMP, ada dendam, jangan dibawa-bawa di SMK. Tidak baik. Karena itu tidak baik kalau kita bermusuhan. Alangkah bagusnya masuk di SMK 4, dipersatukan menjadi satu, menjadi damai dan nyaman untuk melanjutkan sekolahnya di SMK Negeri 4 Kendari. Kemudian dari dasar dalil undang-undang, lanjut saya masuk ke Pancasilanya, di mana pendidikan karakter itu tidak lain adalah bagian dari agama, Pancasila, dan budaya. Nah, di Pancasila ini ada poin-poin. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana ya kita meyakinkan bahwa Pancasila itu tidak membedakan dari Sabang sampai Merauke, tetap satu, ya, sama, ya, agama, suku, bangsa, dalam menganut agamanya sesuai kepercayaan masing-masing. Dan kemudian di antara kita ada berapa agama di Indonesia, tidak ada diskriminasi. Kita saling menghargai, ya, saling menghormati, karena itulah pendidikan karakter. Ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana adabnya kita dalam kehidupan sehari-hari. Perilakunya kita, wataknya kita, ya. Menjaga persatuan, kemanusiaan, menegakkan HAM dan diskriminasi berdasarkan suku, agama, budaya dan status sosial. Ya. Nah, ketika kita berada di lingkungan masyarakat, tata krama kita itu apa? Adab. Jangan sampai anak-anakku setelah menjadi siswa SMK, keluar di masyarakat, oh begitukah adabnya SMK diajarkan? Oh jangan. Perlihatkanlah adabmu yang lebih baik. Karena itu adalah perilaku dari diri kita sendiri. Ya. Jangan mencoreng nama sekolah di masyarakat. Ya, jaga perilakunya. Kemudian persatuan Indonesia, mengakui dan menghormati perbedaan, ya, mengupayakan peringkat sosial. Kita bersatu di Indonesia, tidak ada yang terpisah-pisahkan, ya. Satu bangsa,
suku Indonesia, tetapi yang membedakan budayanya, adat istiadatnya. Agama pun juga yang berbeda. Itu persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah ini, bagaimana kita bermusyawarah, ya, bagaimana kita berinteraksi. Orang tua, guru, dan masyarakat. Seperti saya katakan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Inilah interaksi kita dalam permusyawaratan perwakilan. Satu kita membuat, ya, demokrasi tidak boleh, atau yang sangat perlu itu ditambah itu pengembangan mekanisme. Jangan ada membuat hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Malah kita menyalurkan aspirasi ini yang lebih baik. Jangan kita menjadi provokator. Ya, tidak boleh. Tidak kita provokator, misalkan kita ajak orang untuk berdemo. Tapi marilah kita menyalurkan aspirasi untuk kependidikan ini. Menyatukan, ya, memberikan yang terbaik. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengentasan kemiskinan serta demokrasi terhadap minoritas seluruh Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Ketika anak-anakku, ya, ini salah satu masuk di SMK, ada namanya biaya tadi, bahwa pemerintah, kalau saya tidak salah, pasal 32 ayat 2, pemerintah wajib membiayai orang yang tidak mampu. Seperti sekarang anak-anakku mungkin sudah rasakan, ada namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu anak-anakku sudah diberi biaya pengganti. Ya, iuran anak-anakku di sekolah itu ada dikembalikan dengan melalui beasiswa. Ya, jangan harap bahwa anak-anakku, katanya pemerintah memberikan biaya, tapi mana? Ya, tidak semua. Kalau saya katakan tidak semua. Bagi orang-orang yang tidak mampu, itulah yang pemerintah biayai. Kalau yang sudah mampu, orang kaya, kenapa yang mau dibiayai? Tuh. Jadi yang mendapatkan itu yang layak. Jangan menganggap bahwa dirinya sudah mampu, sudah kaya, pura-pura jadi miskin. Tidak baik loh, itu etikanya. Ya, itu namanya orang tidak jujur. Atau dikatakan dia serakah. Karena ingin juga mendapatkan bantuan, padahal dia sudah mampu. Tujuan pendidikan, pasal 29 tentang multi atau keragaman. Pasti orang bertanya apa itu multi. Tadi saya sudah katakan di atas, ada namanya multikultural. Namun saya pilih menjadi satu persatu. Multi itu adalah keragaman negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah multi atau keragaman. Yang kedua, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama masing-masing menurut agama dan kepercayaan itu negara. Ya, tidak boleh dipaksakan, kamu harus A, kamu harus B, atau kamu harus C. Ya, sesuai keyakinan atau agama masing-masing. Tidak boleh kita memaksa. Kemudian masuk kepada pasal tentang budaya, ya, atau kultur. Kultur itu boleh dikatakan budaya tadi, ya, multikultural sebenarnya, keragaman berbudaya. Tapi saya ambil dari poin ke poin dengan kekuatan pasal ayat 32 ayat 1. Negara menyebutkan kebudayaan dan peradaban dunia, meningkatkan masyarakat dalam melihara dalam nilai-nilai budayanya. Seperti itu. Ya, jadi itu adalah tidak terlepas dari kita undang-undang, Pancasila, agama, budaya. Saling kait-mengkait, itulah pendidikan karakter. Pasal 32 ayat 2. Negara menghormati dan memelihara sebagai kekayaan kebudayaan nasional. Saya katakan tadi, dari Sabang sampai Merauke, budayanya itu berbeda-beda. Adat istiadatnya berbeda-beda. Saya ambil satu contoh, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu ada berbagai macam adat, budayanya, kemudian suku. Itulah pasal 32 ayat 2. Nah, untuk mencapai hal dari poin ke atas sampai Pancasila, tujuan pendidikan karakter itu adalah untuk membentuk bangsa yang tangguh dan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong untuk mencapai tujuan tersebut.
maka di dalam proses pendidikan harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisa Suci Ramadhani dari kelas DKVB ingin bertanya, apakah benar ada pelajaran bahasa asing? Terima kasih. Ya. Pertanyaannya, jadwal pelajaran itu apakah benar ada pelajaran asing? Ya. Tidak ada pelajaran bahasa asing atau bahasa Arab. Yang ada pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tuh, kalau soal belajar asing itu memang ada di SMA. Tapi kalau untuk di SMK, 4 Kendari itu cuma 2. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bagaimana, Nak? Terima kasih infonya, Bu. Baiklah, terima kasih adik-adik yang sudah menunggu. Karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 10.54, maka kegiatan hari ini harus kita tutup. Dan adapun yang ingin bertanya bisa lanjut di WA. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, kita akan membacakan salawat yang dipimpin oleh Ibu Norma SAG. Dan saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Norma saya persilahkan. Assalamualaikum anak-anakku semua. Karena berakhirnya kegiatan kita pada hari ini tentang pendidikan karakter, alangkah bagusnya mungkin saya tutup dengan salawat. Saya mohon maaf, agama lain mohon menyesuaikan, karena ini saya langsung dari guru agama Islam, jadi saya mohon maaf sekali lagi untuk agama lain untuk bisa menyesuaikan. Anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, supaya kita berkumpul di sekolah SMK Negeri 4 Kendari seperti biasanya. Baiklah, kita mulai anak-anakku. Ya. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ya, anakku. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badriyah Allah. Ya anakku, salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Demikianlah dan saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.